Sumur Sapan, baik, sumur Sapan seperti yang udah kita ketahui menjadi salah satu bangunan alternatif, ya. Mungkin nggak umum di bagian orang umum lainnya, sumur Sapan masih asing. Mungkin rekan kita sipil, mereka pun nggak banyak membahas tentang sumur Sapan. Nah, di sini terutama kalian harusnya bisa lebih cermat dan bijak dalam mencari alternatif mengurangi limpasan di permukaan. Seperti ini, mengurangi limpasan dengan adanya mengadakan sumur Sapan. Sumur Sapan. Nah, kurang lebih seperti ini hubungan antara C ya, nilai koefisien pengaliran dari berbagai bentuk, berbagai karakteristik di permukaan kita, hutan, perumahan perkotaan, beton dan sebagainya. Itu kalau di kalau kalau di sini ada C hutan 0,1 sampai 0,2 Budi. Artinya cuma 10% air yang mengalir. Kalau di hutan, selebihnya kemana, yaitu meresap, menjadi intersepsi ya, maaf, intersepsi, menjadi genangan, kayak gitu. Seperti itu. Kalau di mana, pemukiman pemukiman pedesaan ya masih cukup rendah, 0,4 sampai 0,5. Karena apa? Karena di pemukiman di pedesaan umumnya lahan hijaunya masih luas. Ya, daerah resapan masih banyak. Coba lihat di urban C, di urban atau di perkotaan metro ya. Kota-kota besar 0,9 sampai seluruhnya, 0,9 sampai 100% ini mengalir menjadi limpasan. Gitu. Nah, ini rasa air mengenai P sama dengan intensitas plus hujan, P presipitasi ya. Intensitas per P sama dengan R per P atau rain. Ini data hujan per oh maaf, R ini radius ya, radius sama dengan 1. Sedangkan IK itu plus C sama dengan 1 atau intensitas koefisien pengaliran dalam hal ini. Itu. Nah, inilah kenapa kita perlu mengadakan sumur Sapan ya, sebagai bangunan alternatif pada suatu wilayah. Ya, sebagai imbuhan air tanah, alternatif imbuhan air tanah untuk merefill lagi air tanah, juga alternatif pengurangan limpasan, mitigasi terhadap banjir dan sebagainya. Nah, ini ada perbandingan jumlah sumur bor dan produktivitas air tanah di studi kasus di Cekungan, Bandung. Ini untuk yang vertikal, vertikal kiri ya. Vertikal kiri ini jumlah produksi sumur per tahun dalam juta meter kubik. Yang kanan, vertikal kanan ialah unit sumur bornya ada berapa, dan di bawah ialah tahun, dari tahun ke tahun. Di sini menunjukkan bahwa setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap dekade ya, setiap dekade selalu meningkat pertumbuhan unit-unit sumur bor. Dan ini linear dengan
produksi air pada sumur-sumur yang menunjukkan semakin menurun, semakin banyak sumur bor semakin menurun juga produksi air tanah. Karena apa? Karena persediaan air tanah terus diambil, maka berkurang air tanah. Nah, kenapa perlu adanya sumur bor? Ini di latar belakangnya adalah perkembangan kota yang semakin pesat, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga demand ya, kebutuhan air, dan pertumbuhan kota tadi apa menyebabkan karena jumlah penduduk dan juga peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Nah, kedua hal ini menyebabkan perubahan pola tata guna lahan, seperti lahan kosong, lahan hijau, daerah resapan menjadi daerah pemukiman, daerah perkotaan, dan sebagainya. Tentu ini akan merubah fungsi hidrologis lahan. Yang harusnya daerah resapan, daerah terbuka hijau, harusnya daerah catchment area, menjadi daerah kedap air malah ya. Justru menjadi daerah kedap air yang menyebabkan limpasan yang besar. Karena hal tadi, jumlah penduduk dan juga kebutuhan lahan menyebabkan kebutuhan air, demand ya semakin meningkat, dan juga peningkatan limpasan. Sehingga meningkat juga berisiko banjir. Banjir bertambah, kekeringan juga bertambah. Karena apa? Karena nggak ada lagi refill, pengisian ulang air tanah. Nggak ada resapan lagi. Beban saluran drainase bertambah. Imbuhan air berkurang karena nggak ada yang terinfiltrasi kan. Nah, ini menyebabkan ancaman keberlanjutan input sumber air. Sebenarnya ini udah diatur juga dalam Perda Pemkot ya, 2098. Nah, konsep sistem drainase secara konvensional mungkin bisa dilihat di gambar ya. Bisa dilihat di gambar sumur resapan ini diambil dari limpasan permukaan maupun dari atap rumah. Kalau yang dicontoh di gambar ini dari atap rumah ya, kemudian dikasih talang, dikasih pipa, kemudian disalurkan ke sumur resapan. Oh maaf, bukan, ini belum sumur resapan ya. Ini yang terjadi di umum ya, ada rumah dan saluran drainase, BAP, badan air permukaan, drainase makro. Drainase makro sendiri adalah drainase besar, drainase utama, drainase besar lah, drainase utama yang mengalirkan air ke badan air utama, atau sungai gitu. Kebalikannya ada drainase mikro ialah drainase kecil lebih ke drainase tersier ya, yang dari rumah atau di pemukiman dan sebagainya. Implikasinya apa? Imbuhan air tanah minim, keberlanjutan sumber air terancam. Limpasan semakin besar, beban sistem drainase bertambah. Juga ini mengakibatkan risiko banjir meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa drainase ialah kembali mereview ya dalam buku Suripin 2024 bahwa drainase ialah fungsinya, ini kata kunci ya, dalam mendefinisikan sesuatu harap tunjukkan kata kunci dari sebuah kata atau sebuah istilah. Drainase, kata kuncinya apa? Membuang, mengalirkan, membuang, menguras atau mengalihkan air.
Nah, bagaimana konsep sistem drainase berwawasan lingkungan? Di sini dimaksudkan drainase berwawasan lingkungan ialah drainase sebuah sistem drainase yang bagaimana caranya bisa mengembalikan fungsi hidrologis lahan dengan semaksimal mungkin, dengan memaksimalkan konservasi sehingga limpasan terminimalisir seperti itu. Dengan indikator apa? Imbuhan air tanah bertambah, beban limpasan saluran drainase makro berkurang, jelas resiko banjir juga pasti berkurang. Nah, ini konsep sistem drainase berwawasan lingkungan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya limpasan atau air hujan yang turun tidak langsung seluruhnya terbuang ke drainase, saluran drainase. Caranya apa? Bisa dengan membuat saluran terbuka hijau, bukan, daerah terbuka hijau ya, lahan terbuka hijau, catchment area. Dan juga yang kita bicarakan siang ini yaitu apa? Sumur resapan ini. Memberikan sumur resapan. Bisa dilihat di gambar ya. Di sebelah kanan ini katakanlah bangunan, rumah dan sebagainya. Dan ini sumur resapan, kemudian air tadi yang melimpas dialirkan ke sumur resapan. Dan bila mana sumur resapan penuh, baru dia terbuang ke saluran drainase. Gitu. Ya. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan imbuhan air tanah, menginfiltrasi kembali air tanah dan juga memperkecil aliran buang ini, aliran saluran drainase ya. Bisa jadi suatu penelitian sebenarnya. Gitu. Nah, ini sebuah peta potensi persapan lokal. Daerah potensi persapan lokal yang menunjukkan hubungan topografi ya dengan suatu tempat. Ini topografi suatu lahan dan bagaimana dengan aliran air tanahnya gitu. Baik, nah ini potensi persapan lokal. Peta isofreatik. Isofreatik adalah peta yang menunjukkan potensi aliran air tanah dengan garis-garis ya, dengan garis-garis, dengan panah dan sebagainya. Dari peta ini bisa kita lihat ya, muka air tanah ini di sekitaran 745 sampai 752 di atas permukaan laut, mengalir dari utara ke tenggara atau barat ya, dari utara ke tenggara atau ke barat dan ke barat ya. Sebentar. Nah, ini sesuai dengan peta topografinya ya. Walaupun pada dasarnya nggak baku, nggak mesti ke situ. Aliran air pasti mengacak ya. Tapi secara garis besar seperti ini alirannya. Suatu topografi tadi. Ketinggian MAT atau muka air tanah 0 sampai 20 meter di bawah muka tanah. Di bawah muka tanah ya. Artinya kalau 0 meter ya sejajar dengan tanah. Sejajar dengan tanah yang kita pijak itu. Seperti di rawa mungkin ya. Sampai 20 meter. Mungkin ini di rawa, di pesisir. Gitu. Nah, potensi peresapan lokal, permeabilitas Sampurno, ini menurut Sampurno tahun 1994,
Antar lokasi, kedalaman, koefisien infiltrasi, koefisien permeability, dan keterangan tanah maksudnya, sangat lunak. Lokasi ini Tugu 1, Tugu 2, Tugu 3. Apa maksudnya? Lokasi ini hanya penamaan. Sebenarnya kalau kalian mau menamakan dengan tempat, sesuai dengan tempat kalian meninjau, bisa juga. Katakanlah di kampus ITERA. Lokasi gedung C, gedung A, gedung B, gedung F, dan seterusnya. Hubungan antara kedalaman dan koefisien ya, koefisien permeabilitas ya. Ini sangat lunak. Nah, dalam perhitungan atau dalam perencanaan sumur resapan ini, yang dilakukan apa pertama kali ialah melakukan analisis hidrologi. Fungsinya apa? Output terakhirnya apa dari analisis hidrologi ini? Ya, untuk mendapatkan intensitas hujan. Seberapa besar intensitas hujan? Dari intensitas hujan tadi baru bisa kita dapatkan volume air hujan yang mau kita tampung ini berapa banyak gitu. Mungkin untuk analisis hidrologi saya sepintas saya sampaikan sedikit ya, sekali lewat aja. Dimulai dari distribusi peluang menggunakan Gumbel, log persen, dan seterusnya, dan dilanjutkan dengan C kuadrat ya. Kemudian analisis intensitas hujan. Setelah analisis intensitas hujan tadi, bisa menggunakan metode apa? Ini ada 3, Van Breen, Beltanimot, Hasper yang umumnya. Kemudian baru ke ini nih, Sherman, Talbot, Ishiguro. Umumnya Talbot ya, Sherman, tapi tiga-tiganya bisa digunakan. Ini menunjukkan kurva IDF, intensitas hujan ya. Untuk metode Van Breen, hubungan antara durasi dan intensitas hujan. Dan ini metode Van Breen dengan persamaan Talbot ya. Dengan metode Talbot ya. Hubungan antara durasi dan intensitas hujan sesuai kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 100 tahun, seperti itu. Bagaimana dengan sistem pengimbuhan air tanah? Oh, ini kembali lagi ke mereview lagi apa definisi sumur resapan ialah sumur yang dibuat sebagai tempat penampungan air hujan, penampungan air limpasan lah ya, yang memiliki waktu dan ruang untuk meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Nah, dalam perhitungan perencanaan sumur resapan ini, dalam perhitungan sumur resapan yang umumnya ada 3. Ada 3 metode. SNI 1990, Sunyoto dan Sunarto 1990-1995 gitu. Kalau Sunyoto ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Sesuai dengan daerah tempat kita membuat sumur. Yang pertama metode SNI 1990. Oke, ini metode SNI
Ada variabel apa aja di sini? Ialah kedalaman sumur, yang pasti kedalaman sumur, dimensi sumur. Selanjutnya ya tentang geometrik sumur ya. Apakah keliling apa nih? Keliling lubangnya, keliling sumur, tingkat persapan atau permeability, koefisien permeabilitas, dan yang paling utama ialah airnya, itu air hujan. Seberapa besar air hujan? Kalau banyaknya dihitung dari besaran air hujan tadi atau intensitas dikali luasan tangkapan. Ya, nah itu kurang lebih hal-hal yang mempengaruhi dalam perhitungan sumur resapan. Coba kita lihat di sini ialah H sama dengan DIA sama dengan DKA per AS plus DKL. Ini apa? Masing-masing artinya apa? D sama dengan durasi hujan ya. I jelas intensitas hujan, A ini luas, tapi AT apa? Luas tangkap, luas daerah tada hujan atau luas tangkap ya. Saya kalau biasanya T tangkap ya. Min D durasi, masih durasi hujan, dikali K ini apa? Ingat ya, kita harus cermat bahwa di sini ada 2K serupa tapi tidak sama nih. K kecilnya K besar. Kalau K besar permeabilitasnya berapa? Kalau kecil apa? K yang ini mungkin di sini nggak ada keterangan. K ini ya lebih ke infiltrasi. Tingkat infiltrasi dari suatu lahan, suatu tanah. Dikali A sumur. AS ya. AS ini A sumur. Nah, luas penampang sumur. Gitu per A sumur plus DKL. D tadi durasi, K permeabilitas, L keliling penampang. Gitu. Seperti itu ya. Nah, durasi oke, didapat dari pos hujan ya, pencatatan atau melalui perhitungan intensitas. I intensitas dari perhitungan tadi, A luas tada hujan, daerah tangkapan ini berapa luasnya? Apakah satu rumah, kalau rumah, sebuah rumah, dan seterusnya. Kemudian DKA. Nah, infiltrasi dari mana infiltrasi? Infiltrasi ini kita dapat melalui pengukuran langsung di lapangan ya. Di lapangan. Dengan alat infiltrometer misalnya. Dapatlah tingkat infiltrasi sebuah tanah tersebut. Berapa cepat sih dia menyerapnya? Tentu tanah lempung, tanah liat, tanah lempung berpasir, tanah apa lagi? Tanah berpasir lebih cepat lagi infiltrasinya. Ya, seperti itu. A kemudian D K L K. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan A ini berapa? A ini, nah A ini diperkirakan ya. Kalian mau buat berapa? Luasan, misal katakanlah dalam bentuk lingkaran ya, sumur. Mau luasan berapa? Misalnya halaman rumah atau halaman bangunan besar. Mau dibuat A yang besar juga. 1,5 meter, 2 meter ya silakan aja. Nah, itulah yang jadi A kita. Nanti berarti H bagaimana? H juga menyesuaikan ya. Baru H yang menyesuaikan. Oke, nah ini penurunan rumus SNI tadi yang di atas. Di sini ada beberapa keterangan antara Ki sumur sama dengan Ki bidang tadah, Ki tangkapan ya, dikurang Ki resapan.
Q bidang tanah sama dengan I intensitas dikali A bidang tanah. Tadi udah disampaikan volumenya, inilah volume Q. Q resapan sama dengan K permeability atau permeabilitas dikali LH plus A. L untuk keliling sumur ya, keliling penampang sumur. H tinggian plus A luas sumur, luas penampang sumur. Maka I bidang AI dikali A tadi atau Q bidang tadah sama dengan H dikali A sumur, dapatlah volume sumur ya. H dikali A sumur plus KLH Q resapan plus K dikali A sumur. Nah, bagaimana dengan durasi hujan? Kalau ditambah dengan durasi hujan, maka H sama dengan DIA bidang tadah min DK dikali A sumur per A sumur plus DKL. Ini sebenarnya sama seperti di atas ya. Iya. Asal muasal dari mana gini gitu. Bagaimana dengan dinding porus ya? Dinding porus ini dinding yang meresap ke dalam menyerap air ya maksudnya. Bukan kedap air, lawannya kedap air. Perlu ada nilai faktor untuk konstruksi dinding yang tidak seluruhnya porus. Misalnya setengahnya bata, pasangan bata, setengahnya tanah bisa meresap air. Tentu beda kan? Gitu. Artinya dikali aja setengah sebenarnya. Kemudian apa hubungan durasi hujan dengan sumur resapan nih, dengan perencanaan sumur resapan? Bahwa durasi hujan ini menyebabkan banyaknya air yang akan kita tampung. Sebagai pengalih dari intensitas tadi, sebagai pengalih dari I. Ya. Semakin lama ya semakin besar juga volume yang kita tampung. Semakin besar volume yang kita tampung, semakin besar juga dimensi dari sumur resapan yang kita buat. Itu tadi SNI ya. Yang kedua metode Sunyoto 1991. Oke. Menurutnya sebelumnya kita awali dulu dari dari gambar ya. Kalau kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan sumur resapan. Di gambar ada Q sama dengan CIA. Ini udah umum ya. Udah kalian tahu semua bahwa koefisien pengaliran dikali intensitas dikali A atau daerah tadah, daerah catchment area-nya berapa. Nah, di apa nih? Di sumur resapan yang ini kan terlihat nih ada, nggak seluruhnya sama kan, nggak seragam dindingnya. Bahwa di setengah dinding ada batu bata. Ini pasangan bata ya. Maaf, coran. Coran atau bata? Bata. Setengahnya baru tanah asli. Gitu. Nah, itu yang disebut tidak porus seluruhnya. Ini ada pipa keluar jika sumur penuh, maka air baru keluar, baru terbuang ke saluran drainase. Sebenarnya pipa di sini nyala untuk antisipasi ya jika sumur penuh. Karena apa? Karena tanah itu kan ada daya dukungnya juga, daya dukung peresapan. Ketika tanah sudah jenuh,
nggak bisa lagi menyerap air kan, atau lambat lah, semakin lambat dia menyerap air. Sedangkan hujan kan konstan tuh, durasi misal 2 jam konstan terus naik naik naik, nah baru dia sampai top levelnya di atas, baru terbuang ke saluran drainase gitu. Rumus yang ditawarkan oleh metode Sunyoto ini H sama dengan mencari ketinggian ya semuanya ya. Q per FK, Q sendiri apa, debit air yang masuk nih, berapa Q. Q-nya dari mana? Ya ini CIA ini. Per FK, F sendiri faktor geometrik. Faktor geometrik ini kalau kalian ingat dalam perencanaan drainase, saluran drainase ya, dalam menghitung dimensi saluran drainase, ada geometrik juga kan? Atau notasinya ialah R sama dengan A per P, luas per keliling basah, luas dimensi per keliling basah. Nah, sama dengan vektor geometrik ini, tapi beda perhitungannya. Kalau di sini ialah keliling apa nih namanya? Keliling dimensi ya, per luasan. Sama sih sebenarnya, cuman beda notasi. Faktor geometrik itu apa sih fungsinya? Secara definisi apa sebenarnya? Faktor geometrik adalah kalau dari saluran drainase, faktor geometrik R itu, R sama dengan A per P. Apa fungsinya adalah untuk menunjukkan efisiensi saluran dalam mengalirkan air. Jadi nggak seluruh dimensi itu sama dalam kecepatan, dalam efisiensi mengalirkan air. Itu pun dengan sumur resapan nih. Sebentar. Ini harusnya ada hubungan antara, baik. Nah ini deh. Terlihat ya. Gambar grafik hubungan antara shape vector F. Nah ini L per D. Oh ya. L per D dan faktor geometriknya F atau F. L per D-nya berapa? L tadi keliling lingkaran ya. Maaf, keliling penampang sumur. Per D. D adalah bukan durasi hujan. D sini ialah luasan tadi ya. Dapatlah di sini berapa? Kalau 2, kita tarik garis ke atas. Gitu. Oh, sebentar. Sini mungkin kalian bingung ya. Kenapa banyak sekali ini gambar garis-garisnya? Garis-garis ini menunjukkan metode iyalah pendapat dari berbagai peneliti. Menurut mereka siapa? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ada catatan ya. Nomor 1 Wilkinson 1959. Kita mau pakai punya siapa? Kita mau pakai pendapat siapa? Itu. Oke, kita di sini semua notasi udah oke. Ini FK. K tadi koefisien permeabilitas tanah dikali 1 min ini adalah apa? Adalah angka Euler dalam perhitungan log inverse adalah
ewer atau 2,78 pangkat F min FKT per PR kuadrat. Dapatlah hanya berapa? Mungkin kalau dihitung manual agak sulit. Excel mungkin ya. Nah, ini kalau melalui dijabarkan lebih sederhana, walaupun sebenarnya nggak sederhana. 2 pi dikali L plus 2/3 R per len L per 2R per 2R dan seterusnya. Intinya apa? Sama aja, pakai jari-jari sumur, pakai L keliling penampang, tambah ada len. Len ini apa? Anti lock ya. Makanya kalau di sini pakai angka Ewar ya. Kalau melalui rumus ini bukan len. Tapi kalau dijabarkan menggunakan len. Gitu. Nah, bagaimana dengan penurunan persamaan Sunyoto? Secara lebih lanjut, perhitungan berdasarkan perubahan proses dari waktu ke waktu. Adanya faktor geometri yang merupakan faktor koreksi terhadap bentuk sumur. Nah, oke nih. Ini ada faktor geometri juga. Misalnya ini bentuknya lingkaran. Dengan ini diameternya 2R. Maka 4R. Seterusnya. Bahkan ini ada sumur yang setengah setengah batu, setengah tanah asli. Gitu. Yang ketiga ada metode Sunarto 1995. Sketsanya sama, sumur resapannya. Dan di sini bedanya apa? Notasi dalam perhitungannya ada VP, DT, VR, DH, A. Kalau A sama ya, luas penampang. D kali H. H tetap tinggi, DT waktu yang diambil sebagai dasar perhitungan. A sendiri luas penampang sumur, sama seperti yang lain. VPL volume air hujan yang masuk ke dalam waktu detik. Per detiknya berapa? Atau DT. VR volume air hujan yang terinfiltrasi, baik di dasar maupun di dinding, atau pokoknya di sekeliling sumur tersebut yang terinfiltrasi berapa. Melalui perhitungannya gimana? VR ini koefisien infiltrasi dikali jumlah air yang masuk. Kalau VP volume air hujan yang masuk ke dalam ini adalah intensitas dikali durasi hujan. Gitu. Tapi pada intinya kalau kalian kalau kita cermati dari tadi ya, bahwa outputnya sama semua, ialah H atau ketinggian dari sumur alias dimensinya. Kalau A apa? A ialah menggunakan feels kita kira-kira dengan penyesuaian tempat atau lingkungan. Ya, saya mau buat A ukuran 2 meter persegi, diameternya 1 misalnya. Nah, diameternya 2, saya mau buat ya gitulah pokoknya. Tinggal H yang menyesuaikan. PR, nah ini VR tadi ya. Volume air hujan K kali AS per AL. Ketinggian dikali
A sumur dikali K permeability. Ini sama mengenai faktor geometri dari sumur resapan, sama ya. Nah, kemudian dari 3 tadi, ini ada perbandingan desain. Perbandingan desain antara ketiga tadi apa bedanya? Oke, nah ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 apa bedanya? Bahwa dindingnya full oleh pasangan batu, dinding semen ya. Yang kedua setengah atau sebagian atasnya di batu. Yang ketiga full tanah, nggak ada batuan, nggak ada pasangan batu. Jadi lebih maksimal sebenarnya peresapan. Nah ini maksud dari tipe-tipe tadi apa? Tipe 2, tipe 1, tipe 3. Tipe 1 dan tipe 2 ini ialah sumur yang memiliki dinding ya. Pasangan batu dalam dindingnya, pada dindingnya. Ini cocok di daerah padat penduduk, daerah perkotaan ya. Yang rentan akan pergeseran tanah, rentan akan gaya guling tanah ya. Kalau tipe 2 tadi pasangan batunya setengah atau sebagian ya. Ini ditujukan untuk tanah yang relatif keras, dimensinya atau volume dibutuhkan relatif kecil, nggak terlalu banyak. Misalnya di perumahan ya, tangkapan untuk satu rumah, sumur resapan untuk satu rumah, kan nggak terlalu besar ya volumenya. Namun resapan lebih besar. Kalau tipe 1 tadi full batu, pasangan batu ya dindingnya. Ini ditujukan untuk di daerah yang tanahnya sangat rapuh. Lempung berpasir ya mungkin ya. Jadi mudah sekali mengalami keruntuhan, pergeseran, dan sebagainya. Sedangkan yang tipe ketiga, ini di pedesaan mungkin, atau di daerah yang masih jarang penduduknya, daerah yang luas, dan di sana tanah cukup keras. Nah itu cocok yang ketiga karena tidak menggunakan dinding pasangan batu pada sumurnya, seperti itu. Ada sedikit saran untuk kebutuhan-kebutuhan lahan yang khusus dapat diaplikasikan alternatif desain sumur resapan yang lain. Desain sumur resapan ini sebetulnya nggak baku, cuma ada 3 tipe ya. Tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan, dengan inovasi dan modifikasi dari suatu tempat wilayah. Ya. Bisa contoh ini, tipe 2 dengan dinding porus diganti dengan pasangan bata siar atau tegak berongga untuk daerah dengan beban bangunan tinggi. Oke. Kenapa batanya harus berongga? Agar tetap terjadinya infiltrasi ke dinding-dinding, ke dinding sumur. Tipe 2 dengan isian batu untuk daerah dengan kelerengan tinggi atau nah ini dari sini tanah mudah bergeser di daerah lereng misalnya. Maka bisa juga diberikan dipasang batu bata, batu siar tegak. Ya.
Harapannya sebagai perkuatan sumur juga agar tidak roboh dan sebagainya. Ya. Nah, kurang lebih sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.